Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Aduh. Semangat. Udah begadang-begadang, rela-rela ya, harus bangun pagi. Aduh, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Kalau rezekinya timnas U17 ya udahlah, emang udah sampai situ aja, udah. Udah begadang, udah optimis, udah ekspektasinya tinggi, ternyata kita kalah telak. Kecewa sih ya. Iya, makanya kita berdua harus menyemangati nih masyarakat tanah air Indonesia yang semalam mungkin memberikan harapan setinggi-tingginya. Tapi ya udahlah, memang sampai di situ kok gitu loh. Iya kan? Kan jadi, memang kita sudah berusaha sih ya. Cuman jangan jumawa ternyata ya. Kemarin udah optimis banget nih bakal menang. Kodoron kadarnya udah di situ malah. Oke ya. Tapi kan yang jelaskan kita punya tiket. Oh iya. Piala Dunia. Piala Dunia. Target kita kan udah Piala Dunia. Iya, lawan lebih berat lagi, Bang. Ya pemirsa, kita akan nanti bahas membedah apa sebenarnya penyebab dari kekalahan ini hingga akhirnya timnas U17 harus tersingkir dari Piala Asia 2025. Oke, tapi kita hadirkan dulu ya informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Ini ada seorang petugas PLN di Bogor, Jawa Barat tersengat arus listrik tegangan tinggi hingga terbakar dan kritis. Video amatir warga merekam saat petugas PLN berinisial EM terbakar akibat memegang trafo di tiang listrik bertegangan tinggi saat tengah melakukan perbaikan listrik di Jalan Raya Kelapa Nunggal Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke klinik terdekat. Namun karena kondisinya kritis dengan luka bakar serius, korban akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapat pengobatan. Akibat kejadian ini, jalan di sekitar Kelapa Nunggal Bojong ini macet ya dari dua arah karena memang adanya proses evakuasi korban dari tiang listrik. Ini menjadi perhatian karena tidak sekali dua kali kejadian serupa. Apakah memang pelatihan, pemahaman kerja ya, dan juga aspek keselamatan kerja juga mungkin perlu ditingkatkan lagi nih, Mal. Iya, SOP harus dijalankan dengan betul supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Kita yakin petugas-petugas yang berjibaku di lapangan pasti semua sudah cukup profesional, Mal. Oke, pemirsa, ada informasi berikutnya. Diduga hubungan pendek arus listrik sebuah gudang spare part mobil di pemukiman padat penduduk di Jalan Impres Larangan Ciledug, Kota Tangerang, Banten terbakar. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan seluruh isi gudang spare part mobil. Warga sekitar langsung melakukan proses evakuasi peralatan rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 7 unit mobil pemadam kebakaran disertai puluhan personil diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, pemirsa. Gudang spare part mobil tersebut diketahui belum beroperasi karena masih libur lebaran. Namun seluruh barang yang berada di gudang dilaporkan ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran juga hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga mabuk mengancam sejumlah pengendara dan memukul mobil dengan senjata tajam saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau. Inilah aksi pelaku bernama Yohanes Bau yang sempat viral di media sosial. Terlihat pelaku memukulkan pisau ke sejumlah mobil. Peristiwa ini juga sempat direkam oleh salah satu penumpang yang menjadi korban. Akibat ulah pelaku, 3 mobil yang melintas jadi korban pemukulan hingga mengalami kerusakan. Berbekal laporan masyarakat, Subdit 3 Jatanras Polda Riau berhasil meringkus pelaku di rumahnya dan menyita barang bukti pisau yang digunakan pelaku. Dari keterangan polisi, motif pelaku melakukan aksinya karena dalam pengaruh minuman keras. Miras. Ya. Jadi akibat perbuatannya ya, kini pelaku ditahan di ruang tahanan Polda Riau dan ancaman hukuman juga sudah siap untuk mengintai pelaku 10 tahun penjara ya.
informasinya, karena memang merugikan masyarakat dan menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat, ketakutan. Ke informasi berikut, seorang aparatur sipil negara yang mengendarai sepeda motor terlibat perkelahian dengan pengendara motor lainnya. Ini terjadi di kawasan Gapura Tugu, kilometer 12, wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi seperti inilah pemirsa rekaman yang menggambarkan perkelahian yang terjadi akibat baju dinas ASN terkena percikan air dari pengendara sepeda motor. Keduanya tak mau mengalah hingga saling pukul, dan kemudian pengguna jalan lainnya berusaha untuk melerai dan menghentikan perkelahian. Diduga ASN tersebut bekerja di lingkungan Pemda Banyuasin dan belum diketahui kedua pelaku yang melakukan perkelahian tersebut. Usai dilerai, keduanya kemudian langsung pergi. Kita ke kabar lainnya pemirsa, evakuasi wisatawan yang tenggelam di pantai Parangtritis berlangsung dramatis. Korban akhirnya ditemukan di area bebatuan karang dan langsung dievakuasi oleh tim SAR. Wisatawan asal Banjarnegara yang tenggelam di pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Sabtu 12 April lalu akhirnya berhasil ditemukan oleh nelayan di area bebatuan karang, sekitar 2 km sebelah timur pantai Parangtritis. Usai menerima laporan, tim SAR Parangtritis langsung menurunkan 4 personil dengan 2 unit jet ski untuk proses evakuasi di lokasi ditemukannya korban. Proses evakuasi membutuhkan waktu 3 jam dan berlangsung dramatis karena memang kondisi hujan lebat dan gelombang yang cukup tinggi. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke posko Parangtritis untuk proses identifikasi. Hasilnya dipastikan bahwa jasad korban ditemukan adalah atas nama Pujo, wisatawan asal Banjarnegara yang tenggelam pada hari Sabtu lalu. Ya pemirsa, ada sebuah bus yang bertabrakan dengan truk box ya di jalur tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan terseret keluar jalur arah berlawanan. Kecelakaan terjadi antar bus jurusan Surabaya Probolinggo dengan truk muatan air kemasan. Pemirsa, akibat kecelakaan ini sopir bus tewas di lokasi kejadian, sementara 3 penumpang lainnya terluka. Saat ini seluruh korban kecelakaan sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit R. Sudarsono. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat truk wing box melaju di jalur 769A atau Surabaya Probolinggo. Tiba-tiba dari belakang ditabrak bus hingga kedua kendaraan keluar jalur arah berlawanan. Tabrakan ini membuat muatan truk berhamburan dan polisi masih memeriksa supir truk dan mengecek CCTV untuk memastikan penyebab kecelakaan. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 rumah anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti di kawasan Jalan Wisma Permai Galaksi, Surabaya, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 2 rumah anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti di kawasan Jalan Wisma Permai Galaksi, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan diduga terkait dengan kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Perwakilan keluarga Lanyala menyatakan pemeriksaan dilakukan oleh 15 anggota KPK di 2 rumah yang berada di Jalan Wisma Permai Galaksi. Penggeledahan dilakukan selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Saat penggeledahan berlangsung, terlihat puluhan anggota Ormas berjaga di depan rumah Lanyala. Perwakilan keluarga Lanyala menyebut KPK meninggalkan rumah kediaman Lanyala tanpa membawa bukti yang dicari.
Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al Hussein saat tiba di Bandara Militer Marka, Yordania. Kunjungan resmi ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania, tapi juga simbol persahabatan antar pemimpin yang sudah terjalin sejak lama. Assalamualaikum, sir, Mr. President, distinguished visitors. On behalf of Royal Jordanian Armed Forces and the population of Jordan, we would like to welcome you over the National Kingdom. Momen istimewa penyambutan Presiden Prabowo Subianto sudah dimulai sejak pesawat kepresidenan memasuki wilayah udara Yordania, di mana sejumlah jet tempur Angkatan Udara Yordania melakukan pengawalan udara hingga mendarat di Marka, Yordania, Minggu waktu setempat. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para pilot pesawat jet tempur yang mengawalnya. Tiger 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung Raja Abdullah II bin Al Hussein. Kedua pemimpin saling memberikan salam hormat dan pelukan hangat. Kedua kepala negara kemudian berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan dan menyalami sejumlah pejabat yang hadir. Setelah naik podium, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Yordania dikumandangkan dengan khidmat disertai dentuman meriam sebanyak 21 kali. Momen kedekatan kedua pemimpin juga terlihat ketika Raja Abdullah II mengantarkan langsung Presiden Prabowo menuju hotel. Bahkan Raja Abdullah II langsung mengemudikan sendiri mobil kepresidenan bersama Presiden Prabowo. Dalam protokol diplomatik, sangat jarang seorang kepala negara menyopiri langsung tamu kenegaraan, apalagi duduk berdampingan di kursi depan. Namun, gestur istimewa itu menjadi cerminan dari kedekatan personal antara Prabowo dan Raja Abdullah II yang telah terjalin sejak lama. Setibanya di hotel, Prabowo disambut ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di Yordania. Kunjungan resmi ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yordania, tetapi juga simbol persahabatan antara pemimpin yang sudah terjalin sejak lama. Hal ini menandakan kedekatan personal kedua pemimpin negara, juga melihatkan hubungan hangat antara kedua pemimpin yang memang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II akan melakukan pertemuan empat mata yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral oleh masing-masing delegasi menteri serta penandatanganan MOU yang disaksikan langsung oleh kedua kepala negara. Acara kunjungan Presiden Prabowo akan ditutup dengan jamuan makan siang resmi. Tim TV One mengabarkan. Jadi mereka ini dulu sama-sama pendidikan militer di Amerika Serikat, bahkan juga satu barak mal. Sahabat dekat ya. Sahabat dekat. Jadi makanya langsung sopir sendiri nih. Disetirin. Bahkan juga kalau bisa mungkin nerbangin Tiger 101, Raja Abdullah II mungkin hey bro, saya di samping bro, kata dia gitu. Saking dekatnya ya saking dekat. mereka. Menarik. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Forum Bisnis Indonesia-Rusia kembali digelar di Jakarta. Hasil kerjasama antara Yayasan Roskongres dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bersama dengan Roskongres Foundation ini menyelenggarakan The Rusia Indonesia Business Forum di Jakarta. Forum ini berisi panel diskusi yang menghadirkan berbagai tokoh dari Indonesia dan Rusia serta membahas berbagai isu terkini. Mulai dari perdagangan, energi, digitalisasi, teknologi, industri kreatif, pariwisata, sains, pendidikan hingga agrobisnis dan lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mendorong terjalinnya kolaborasi antar masyarakat kedua negara atau people to people collaboration
seperti dibukanya rute penerbangan internasional langsung dari Moskow ke Bali, maupun dengan pengembangan ke destinasi lainnya yang bisa memudahkan aktivitas bisnis. Ya, jadi ini hubungan erat antar negara ya, perlu diwujudkan, salah satunya penerbangan langsung dari Moskow ke Bali. Semoga yang memang memadati penerbangan Moskow-Bali ini adalah mereka-mereka para bisnismen yang mau berinvestasi di tanah air kita. Tergerak ekonomi kita, iya, jangan bule-bule yang bikin gaduh di Bali. Nah, gitu. Kan banyak juga soalnya. Iya, kemarin juga ada yang ngamuk gitu di kan? Rumah sakit kan? ya, Nah, itu dia ya. Oke pemirsa, ini ada seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tega membunuh istrinya menggunakan barbel lantaran kerap diminta bekerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, terkait dengan update kasus di RSHS Bandung, Komisi 8 DPR RI bertemu dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas sistem ke depan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya, anggota DPR RI Komisi 8 dan 9, bahkan juga Komisi 10 melakukan pertemuan dengan pihak RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Universitas Pajajaran dan kuasa hukum korban pemerkosaan ya, dokter PPDS pada Senin sore kemarin. Anggota DPR yang hadir yaitu Atalia Praratya, Meli Guslau, Selika Nurah Hadiana, dan Neti Prasetyani. Pertemuan ini membahas tentang perubahan sistem yang perlu diperbaiki ke depannya. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sistem perlindungan anak harus diperbaiki ke depannya agar kasus dokter yang terjadi di Universitas Pajajaran, maksud kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tidak terulang. Saat ini korban pemerkosa sudah mendapatkan pendampingan dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Universitas Pajajaran. Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengambil tindakan tegas dengan memecat oknum Dr. Priguna Anugrah Pratama. Ketiga korban pemerkosaan, oknum dokter juga mendapatkan pendampingan untuk pemulihan psikis. Berikut pernyataan dari Direktur SDM Pendidikan dan Peneliti Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Herjia. Kita menghormati proses hukum yang berlaku, Mas. Nanti kita kan sudah serahkan semuanya untuk pidana kepada Polda Jabar. Tapi kalau untuk saudara sendiri, apakah sudah dikeluarkan? Oh, sudah. Kita menindak tegas, pelaku sudah kita keluarkan, baik itu dari Unpad dan kami mengembalikan sudah tidak lagi menjadi peserta didik. Situ. Untuk tanggung jawab dari rumah sakit kepada korban apa, Pak? Oh, untuk korban kita memang semuanya kita dari awal pendampingan dan juga pasti semua pemeriksaan kita laksanakan di rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memerintahkan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Universitas Pajajaran untuk duduk bersama membuat SOP baru bagi dokter PPDS agar peristiwa pelecehan yang dilakukan oknum dokter PPDS ini tidak terulang di masa depan. Waktu 1 bulan itu untuk duduk bersama. Dia udah setuju, rektor Unpad, Pak udah kita duduk bareng-bareng deh, kita pengennya memperbaiki sama-sama. Dalam 1 bulan ke depan, nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, 2 kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan, sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Dalam 1 bulan kita harapkan selesai, sehingga nanti itu bisa menjadi pilot project ke rumah sakit pendidikan lainnya. Karena masalahnya memang ya banyak yang kita temui, kita akui. Ini nih antara proses pendidikan kesehatan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Tapi kita hadirkan dulu ya informasi terkait dengan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Banyuwangi membenarkan kabar mengenai meninggalnya Rizal Sampurna. Ini seorang pekerja migran di luar negeri. Ya pemirsa, informasi mengenai meninggalnya Rizal Sampurna didapatkan P4MI Banyuwangi sejak 7 April lalu dari kantor BP2MI Pusat setelah menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang ada di Kamboja. Namun dokumen yang diterima P4MI masih minim, hanya paspor milik Rizal. Sebelumnya pihak P4MI Banyuwangi sempat kehilangan informasi selama 1 bulan terkait keberadaan Rizal Sampurna PMI asal Banyuwangi. Korban Rizal Sampurna terakhir berkomunikasi dengan ibunya pada 16 Maret 2025. Setelah itu Rizal tidak bisa dihubungi kembali hingga saat ini. Dan akhirnya pada awal April lalu sang ibu mendapat kabar kalau anaknya yang bekerja di Kamboja telah meninggal dunia. Lantaran tidak ada biaya, ibu korban memohon kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bisa memulangkan putranya yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Kita beralih ke informasi berikut. Seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa, ini tega sekali membunuh istrinya menggunakan barbel lantaran kesal kerap diminta untuk bekerja. Korban ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian wajahnya akibat hantaman barbel yang dilakukan oleh sang suami. Menerima laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan serta menangkap pelaku di rumah orang tuanya yang tak jauh dari TKP. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sempat cekcok dengan istrinya. Pelaku kemudian naik pitam lantaran kerap kali disebut malas bekerja untuk mencari nafkah. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak perlu juga terjadi. Stop gitu ya, Mal. Betul. Tapi karena memang sudah kadung melakukan ini, ya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan. Iya, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita akan meminta informasi lengkap terkait dengan kasus ini. Kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Ridwan Farel. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat. Ibtu Ridwan Farel. Pagi Bapak, pagi Bu. Iya Pak Kasat, sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya kronologi awalnya sehingga pelaku ini sampai naik pitam seperti apa? Apakah cekcoknya ini sudah berlangsung lama Pak Kasat? Baik Bapak Ibu, kami dapat jelaskan bahwa momen sebelumnya yang bersangkutan sering diawali dari tanggal 10 April. Yang bersangkutan ini mulai sering ditegur oleh korban bahwa diarahkan untuk mencari pergi bekerja dan disampaikan bahwa yang bersangkutan ini ada kata-kata kasar. Di besok harinya yang bersangkutan lagi menyampaikan hal yang sama, bahwa kamu itu pergi kok itu kerja, itu pakai bahasa Makassar Bu. Yang bersangkutan diajak pergi, diarahkan untuk pergi bekerja. Namun terhadap pelaku tetap diam. Dan keesok harinya di pagi hari melihat istrinya tidur di ruang tengah di depan TV, yang bersangkutan mengambil barbel dan melakukan pemukulan ke bagian kepala yang bersangkutan sebanyak 5 kali. Setelah yang bersangkutan melihat darah yang begitu besar keluar dari kepala korban, yang bersangkutan langsung masuk ke dalam kamar, merenung dan merasa menyesal. Dari informasi itu kami, ya Bu, ya Pak Kasat, berarti ini pembunuhan dilakukan bukan pada saat cekcok ya? Berarti pada saat sudah tenang begitu, istrinya sedang istirahat di rumah? Iya, baik Bu, betul Bu. Baik, lalu pada saat itu memang istri atau korban ini meninggal dunia di tempat atau seperti apa? Pak Kasat, sempat dapat pertolongan nggak? Iya. Jadi yang bersangkutan sempat setelah ada informasi bahwa ada kejadian, pihak
keluarga dan kepolisian datang ke rumah korban dan mengarahkan korban untuk dirawat ke rumah sakit puskesmas yang terdekat. Namun pada saat di puskesmas yang bersangkutan sudah tidak menghembuskan napas terakhir pada saat itu, Bu. Sudah berapa lama pelaku ini menganggur atau tanpa pekerjaan? Jadi pelaku ini merupakan pegawai tidak tetap atau buruh harian, di mana profesi yang bersangkutan buruh bangunan, sehingga pekerjaan tersebut tidak menetap dan tidak mengikat, di mana ketika dia pergi melakukan pekerjaan dia dapat gaji harian. Oke, nah artinya Pak Kasat, sudah berapa lama gaji itu tidak didapat oleh pelaku begitu, sehingga kalau dari penjelasan Pak Kasat tadi kan sang istri ini sudah berkali-kali ya bahkan memaksa dengan menyeret-nyeret suaminya untuk mencari pekerjaan begitu. Berapa lama nih kekosongan, kevakuman pekerjaan ini? Jadi mungkin sekitar 2 mingguan, Bapak, 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Cuma berselang-seling, tidak menetap bahwa 1 minggu tuh ini. Kadang dia masih berangkat. Dalam 1 minggu dia pergi kerja sebanyak 2 kali, 3 kali. Selebihnya tinggal lagi. Oke. Gitu, Pak. Oke. Pak Kasat, apa yang mungkin ada keterangan nggak dari saksi ya, atau mungkin dari pelaku bahkan, apa yang memaksa korban ini memaksa ya atau meminta suaminya untuk cari pekerjaan seperti itu? Apakah kebutuhan keluarga yang memang harus dipenuhi atau seperti apa? Ataukah ada utang piutang mungkin yang harus dibayar? Jadi pertama terkait dengan mungkin masalah kehidupan pribadi saja, Bapak. Pak, untuk terkait dengan konsumsi kehidupan tiap hari. Kalau masalah utang sampai sekarang pelaku juga tidak menyampaikan bahwa terlilit utang dan bagaimana, Pak. Baik, masalah kebutuhan sehari-hari. Pak Kasat, saya juga ingin mengetahui bahwa kan ini pemukulan dengan barbel ini yang mengakibatkan korban tewas dilakukan pada saat sang istri ini beristirahat. Apakah pelaku memang sudah berniat untuk membunuh istrinya sendiri? Jadi pada saat itu spontanitas, pada saat dia merasa kesal pas dia lihat istrinya tertidur, terbaring di depan TV, dia kesal, dia lihat barbel langsung dia hantam. Baik. Apakah ada pasangan suami istri ini memiliki anak, Pak Kasat? Izin terkait yang bersangkutan di pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak. Namun pada bulan Desember anak yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga mungkin dari sebab-sebab itu yang bersangkutan selalu merasa merenung. Oke. Boleh kami tahu meninggal dunia karena apa, Pak Kasat? Apanya, Pak? Boleh kami tahu penyebab kematian dari sang anak? Untuk diagnosa dokter itu mengalami gangguan paru-paru. Gangguan paru-paru ya. Apakah sempat ada kendala juga pada saat pengobatan yang dilakukan? Untuk hal itu tidak ada, karena dia pakai BPJS. Baik, Pak Kasat. Sekarang ancaman hukuman untuk pelaku ini seperti apa, Pak? Jadi kami terapkan di Undang-Undang KDRT sebagaimana diatur di pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ancamannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Maros Ibtu Ridwan Farel atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, siap Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Oke, pemirsa, kita tinggalkan informasi dari Maros, Sulawesi Selatan. Pagi ini kami akan ajak Anda untuk flexing halu. Tahu nggak sih flexing halu itu kayak gimana? Flexing halu kayak gimana? Jadi nanti kita munculin gambarnya di TV. Nah pemirsa nanti ke depan TV flexing, cekrek. Ada Ferrari, ada Nissan GTR, ada Lexus, ada Moge, banyak banget. Tapi sayang sudah jadi barang bukti. Tidak bisa lagi melaju di jalanan. Iya. Mau jadi hakim? Mau jadi hakim?
pikir-pikir deh. Baik, pemirsa, kita akan bahas terkait dengan Kejaksaan Agung yang menetapkan 3 orang majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta sebagai tersangka. Sesaat lagi. Pekan ini publik dikejutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kasus yang diduga nilainya fantastik hingga 60 miliar rupiah itu berhasil diungkap Kejaksaan Agung setelah para tersangka penerima dan pelaku suap kasus ekspor CPO itu terbukti telah menerima uang suap. Transaksi haram itu dilakukan setelah 2 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, serta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, yang menyidangkan kasus suap ekspor CPO mendapatkan order dari pihak tersangka melalui Ketua Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, menjatuhkan vonis bebas kepada 3 terdakwa korporasi yang terlibat. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika senilai miliaran rupiah berhasil disita pihak Kejaksaan Agung. Bahkan Kejagung juga menyita 21 unit sepeda motor, 7 sepeda, dan beberapa mobil mewah dari para tersangka. Sungguh ironis, para pemilik palu keadilan itu tega mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi di saat masyarakat Indonesia berjibaku menghadapi mahalnya harga minyak goreng. Kemarahan publik pun tak bisa diabaikan. Para pelaku korupsi yang notabene seharusnya menjaga marwah keadilan itu pun dianggap pantas untuk dijatuhi hukuman maksimal hingga seumur hidup atau hukuman mati. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zenedine Duhan, dan kira-kira seperti inilah rasanya kalau hidup masih muda, sukses, punya Ferrari, ya setiap pagi selfie, upload Instagram, menikmati pemandangan mobil mewah yang dibeli seharga 17 miliar sekian. Harganya pasti lebih dari 17 miliar. Namun sayangnya ini cuman halu, karena saat ini saya hanya bisa berhayal di pagi hari ini, karena mobil-mobil yang berada di belakang saya ini bukan mobil saya sendiri, bukan juga mobil pameran, karena mobil-mobil yang berada di belakang saya ini mobil-mobil mahal, termasuk juga motor-motor mahal yang berada di belakang saya. Ini merupakan barang sitaan dari kasus yang baru saja diungkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dan di samping saya ini merupakan Ferrari SF90 Spider, salah satu mimpi yang saya pengen banget punya mobil ini sebetulnya, dengan harga kurang lebih 17 sekian miliar. Ini harga yang cukup fantastis untuk dimiliki oleh seorang pengacara, oleh seorang ketua pengadilan negeri, dan juga profesi-profesi lainnya yang berada di Indonesia. Selain pebisnis tentunya, kalau pebisnis mungkin cukup masuk akal untuk memiliki Ferrari SF90 Spider ini. Selain dari SF90 Spider, di belakang juga ini merupakan salah satu yang menjadi favorit untuk orang-orang yang melihat ke Kejaksaan Agung dari barang-barang sitaan yang ada di sini, yaitu ada Nissan GT-R R35 Nismo. Nah, kalau Anda tahu, mobil ini merupakan GT-R R35 dengan varian tertinggi, yaitu varian Nismo, yang memang diciptakan tidak sebanyak GT-R R35 biasanya, dan juga harganya juga cukup mahal, ini mencapai miliaran rupiah, sehingga juga ini merupakan salah satu barang sitaan yang disita dari beberapa tersangka yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Total ada 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan pada saat ini. Selain dari Nissan GT-R, saya juga akan memperlihatkan kepada Anda di belakang juga ada SUV yang cukup mewah seperti itu. Ada Land Rover Defender. Ini juga ada 2 versi. Ini adalah versi dengan tahun yang lebih baru. Lalu di ujung di belakang sebetulnya ada juga dengan versi yang lebih lama. Selain itu juga ada Mercedes-Benz. Ini G-Class G63 yang harganya juga cukup fantastis. Ini ada di angka 7 miliar
lebih. Memang barang bukti yang disita ini sejauh kami melakukan peliputan di sini adalah barang bukti paling mewah dibanding yang lain. Dibandingkan dengan yang lain. Nah, selain itu juga ada barang bukti lain ini berupa sepeda motor dan juga barang bukti berupa sepeda. Nah, untuk sepeda sendiri ini ada dari Brompton dan juga beberapa merek sepeda mahal lainnya yang harganya bisa mencapai 40-50 juta. Lalu juga ada Harley Davidson di sini. Untuk Harley Davidson sendiri bukan hanya 1 atau 2, namun di kami hitung di sini ada 6 buah Harley Davidson yang terdapat di depan gedung Jaksa Agung Muda. Seperti itu. Nah, yang uniknya adalah yang ingin saya perhatikan kepada Anda justru dari sekian banyak motor dan mobil mewah, dari sekian banyak motor dan mobil mewah, di motor mewah yang berada di sebelah saya justru kebanyakan ini tidak bayar pajak dan pajaknya sudah mati sejak tahun 2022, 2023. Jadi bisa beli mobil atau motor mewah namun tidak dapat membayar pajak seperti itu. Nah, saat ini juga saya sudah bersama Pak Saur Siagian, Bang Saur, ini selaku advokat pegiat anti korupsi seperti itu. Bang Saur, melihat mobil-mobil mewah, motor-motor mewah yang berada di sini seperti itu, tentunya dengan kasus yang tidak besar juga karena gratifikasinya mencapai 60 miliar rupiah seperti itu. Nah, tanggapannya seperti apa dari seorang pegiat anti korupsi? Mas Dohan, saya kira setiap warga negara berhak untuk mendapatkan apapun dalam konteks konstitusi kita. Ya, kayak itu dulu. Karena kita juga harus hormati. Nah, problemnya adalah kalau sampai mobil-mobil ini hasil kejahatan. Nah, itu menurut kita sangat prihatin. Kemudian juga kita sangat sedih dan bahkan marah di tengah-tengah kondisi ekonomi kita yang sangat berat. Ternyata ada, katakanlah sekarang ini yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung, yaitu para hakim, para penegak hukum, advokat, hakim, kemudian melanggar sumpah, juga kode etik. Itu yang saya bilang, menghina profesi dia sebagai advokat, aparat penegak hukum, kemudian juga hakim. Nah, bayangkan, ini yang saya bilang, kalau kasus majelis hakim ini kan menangani kasus korupsi. Dan katanya mereka ini adalah hakim-hakim pilihan. Coba bagaimana kejahatannya ini yang sangat mengerikan. Hakim yang menyidangkan soal korupsi, tetapi dia juga korupsi. Bahkan yang katakanlah ini jadi sangat fenomenal, juga maklarnya itu adalah ketua pengadilan yang saat ini ketua pengadilan Jakarta Selatan, yang saat itu menjadi wakil ketua. Nah, oleh karena itu kita sangat mengapresiasi kejaksaan yang mengusut tuntas kasus ini, dan kita harapkan supaya kasus ini betul-betul tuntas, tidak hanya katakanlah sekarang ini, jangan-jangan masih ada di belakang ini semuanya, Bro Dohan. Kesannya kan hukum, sekarang dilihatnya hukum dapat dibeli seperti itu dari hakim ini, dari pengadilan jadi ke showroom gitu seperti kalau kita lihat pada saat ini. Nah, kepercayaan masyarakat tentunya juga menurun. Ini hal yang wajar dan pasti terjadi seperti itu, melihat hakimnya sendiri melakukan suap dan juga gratifikasi. Lalu harusnya seperti apa gitu untuk seorang hakim bisa mengembalikan kembali gitu? Iya, Adohan, kalau kita lihat rilis dari juru bicara Mahkamah Agung, katanya sudah ada 5 tingkat pengawasan yang diberikan kepada hakim. Mulai dengan KY eksternal, kemudian ada di internal di Mahkamah Agung, ada juga diminta ketua pengadilan tinggi juga aktif, dan juga ketua PN, dan juga partisipasi publik. Mungkin partisipasi itu adalah seperti media saat ini. Nah, oleh karena itu menurut saya berarti kalau kita bicara bagaimana mencegah, yaitu menjaga nurani dan integritas daripada si hakim sendiri. Tetapi yang perlu menurut saya sekarang ini, Mas Dohan, kita minta kepada keluarga
Apakah kalau dia seorang laki-laki hakim kepada istrinya, kepada anak-anaknya, juga ikut mengawasi. Misalnya beginilah, katakanlah kita sudah bisa tahu berapa gaji hakim misalnya. Ya. Nah, kalau sampai ada pendapatan suaminya atau pemilikan barang-barang, katakanlah yang sepertinya tidak sesuai dengan standar gajinya, menurut saya salah satu yang juga harus diingatkan oleh katakanlah keluarganya, apakah istri atau suaminya, anak-anaknya. Ini menurut saya ini powerful sehingga dikatakan papa, mama. Malu kita. Coba bayangkan kasus Ronald Tanur itu. Kasus bayangkan. Kemudian dia mengakhiri karirnya sebagai hakim. Mungkin dia sudah hakim 25 tahun atau lebih mungkin. Tetapi dia mengakhiri karirnya kemudian jadi terpidana korupsi. Apakah ini tidak mengerikan? Tidak memalukan? Nah, oleh karena itu saya minta kepada kita semua, kepada keluarga. Karena apa? Keluarga lah menurut saya yang paling efektif. Istri yang mengingatkan, Pak, kami cukup dengan gaji yang sudah Papa dapatkan dari negara. Oke, ini kita tadi berbicara juga mengenai gaji atau pendapatan. Tadi dibilang juga yang masuk akal untuk mempunyai suatu barang seperti itu seperti apa. Nah, selanjutnya juga saya akan menanyakan ini terkait mengenai sebetulnya seberapa besar gaji dari seorang ketua pengadilan negeri, lalu gaji dari seorang hakim, panitera dan juga advokat seperti itu. Namun kita akan dijawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan, dan kali ini bukan hanya Bang Saur saja, namun saya juga ditemani bersama Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, ada Pak Harli Siregar yang sebetulnya ada kegiatan namun menyempatkan diri untuk berbincang bersama kami. Selamat pagi Pak Harli. Pagi Mas, pagi. Pak Harli, dengan adanya kasus ini, dengan adanya diungkapkan oleh Kejagung kasus dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ekspor minyak sebetulnya. Nah, kepercayaan masyarakat ini semakin menurun dan juga skeptis terhadap penegakan hukum yang berada di Indonesia. Tentunya tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Baik, jadi yang pertama saya mau sampaikan dan tegaskan bahwa dalam setiap perkara itu sesungguhnya tidak terkait secara institusional, ya. Kita tahu bahwa lembaga Kejaksaan Agung ini adalah lembaga yang mulia. Mahkamah Agung itu adalah lembaga yang mulia. Tetapi perkara-perkara ini saya melihat lebih kepada personal. Ya, ada personal yang harus dibina, yang harus ditingkatkan integritasnya. Nah, yang kedua bahwa kita harus lihat sebenarnya sejarah dari penanganan perkara ini. Ya, singkatnya, ketika perkara minyak goreng kita tangani, ya. Nah, dulu kan ada ibu-ibu yang sampai demo dan seterusnya, ada kelangkaan di situ. Nah, ini orang pelaku-pelakunya ini dulu kita sidik dan diajukan ke persidangan. Putusannya terhadap hak negara, uang pengganti tidak bisa dibebankan kepada para pelaku, tapi harus kepada korporasi. Nah, lalu sekarang Kejaksaan menyidik korporasi untuk meminta pertanggungjawaban itu. Ternyata bahwa putusan ini onslah. Lalu ini kan adalah sesuatu yang miss. Ya, nah, yang ketiga bahwa harus saya sampaikan, justru disinilah sebenarnya kita melakukan pengawasan untuk meningkatkan, menjaga citra aparat penegak hukum itu. Jadi kita nggak boleh skeptis, masyarakat nggak boleh menjadi misalnya ragu, ya, bahwa tidak boleh, ya kan. Nah, kalau ada perkara kita tangani, kita selesaikan, lalu kita mitigasi, ya kan, dicari solusinya bagaimana kelembagaan itu bisa terus berjalan sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi saya mau sampaikan bahwa masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum dalam menjaga kedaulatan hukum. Oke, lalu tanggapannya seperti apa nih Pak untuk misalnya hakim dan lain-lain yang kita tahu mungkin pendapatannya tidak sebesar itu, tapi di belakang kita sekarang sudah terdapat Ferrari, Nissan GT-R, Land Rover dan segala macam. Nah, ini kedepannya akan seperti apa? Apakah masih akan didalami lagi kasusnya? Karena sejauh ini kan masih hanya ada 7 ya, tersangka masih 7 apa? Kedepannya itu seperti apa Pak perkembangan dari kasusnya sendiri? Nah, yang pertama bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang atau pihak mana saja pun yang menjadi tersangka atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana tentu harus didasarkan pada adanya bukti-bukti atau fakta hukum, adanya bukti permulaan yang cukup terhadap itu.
Yang kedua, terhadap penanganan perkara ini bahwa penyidik sekarang kan sedang fokus dalam menggali peran yang 7 ini. Nah, yang ketiga bahwa apakah misalnya akan ada pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, nah itu akan terus didalami. Ya, akan terus didalami karena tentu satu peristiwa pidana korupsi itu kan seperti mata rantai, jadi dia berantai ya, satu dengan yang lain saling terkait. Nah itu yang terus akan didalami oleh penyidik dan masyarakat juga harus memberikan waktu kepada kami karena ini kan baru beberapa hari ya, dan sekarang penyidik terus fokus bagaimana menyelesaikan perkara ini. Baik, terima kasih Pak Harli. Nah tadi Pak Harli bilang juga memang akan terus didalami karena kemungkinan ini masih ada yang lain, ini seperti mata rantai. Lalu terkait dengan masih ada yang lain atau dicurigai masih ada yang lain, nah saya akan menanyakan kepada Bang Saur. Bang Saur, seperti apa pendapatnya? Ini kan masih diduga kemungkinan bisa jadi ada tersangka-tersangka lain di luar 7 tersangka yang ada saat ini. Iya, tadi kita apresiasi kejaksaan karena memang mengatakan akan mendalami. Kalau kita lihat jumlah uang, misalnya, kan ada 60 M yang sekarang ini dirilis oleh teman-teman kejaksaan. 3 hakim kurang lebih 20 miliar. Oke, katakanlah ada 2 lagi. Kemudian Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ini yang dulu Wakil Ketua PN Pusat. Kemudian juga Panitra. Artinya adalah kalau hanya untuk hakim yang menyidangkan 20 M, sisanya masih ada 40 M. Nah, namun Kapuspen sudah mengatakan akan benar. Saya katakanlah praktek sering terjadi misalnya kita mengacu kepada kasus Ronald Tanur misalnya. Kasus Ronald Tanur itu kan salah satu juga menginspirasi yang kita lihat dari kejaksaan. Ternyata ketika hakim menangkap 3 hakim ini, ternyata ada Markus yang besarnya, yang itu Jarod Rikar. Artinya, bukankah juga kemungkinan ada, apakah itu Markus atau katakanlah punya jabatan yang besar, yang barangkali karena ini 3 konglomerat loh. Kita tidak tahu uang yang sekarang muncul di permukaan 3 konglomerat. Yang rajanya sawit ini, rasanya 150 miliar ini untuk kebutuhan yang 11 triliun, kerugian salah satu perusahaan ada 4 triliun, ada 900 miliar. Kan hitung-hitungan pengusaha itu kan adalah angka-angka. Kalau kita total itu ada 25 triliun yang sedang diperjuangkan kejaksaan. Ini artinya Bang Saur juga mencurigai kalau sebetulnya ada mafia-mafia besar di balik kasus-kasus ini. Artinya dari presiden ini kan kita apple to apple di kasus Ronald Tanur. Nah, kan ada yang kita bilang yang ditemukan oleh kejaksaan di Markus yaitu uang 1 triliun yang sekarang sedang diselidiki atau didalami oleh teman-teman kejaksaan uangnya dari mana. Nah, oleh karena itu saya kira karena memang ada komitmen kejaksaan untuk membersihkan peradilan kita. Nah, maksud saya ini harus betul-betul didalami. Tentu kan yang jago itu adalah bapak-bapak jaksa ini kita sudah tahu. Kita kan hanya katakanlah mendoakan, men-trigger dan sekaligus mengapresiasi kinerja sehingga ada harapan kepada kita semuanya. Itu yang saya kira harus kita betul-betul dorong, Mas Dohan. Oke, tadi di obrolan sebelumnya juga kita sempat menyinggung saran dari Bang Saur itu untuk keluarga tetap mengingatkan semasuk akalnya dengan penghasilan sekian untuk memiliki barang senilai sekian. Nah ini kalau boleh tahu sebetulnya Bang Saur dapat diinfokan juga kepada masyarakat sebetulnya untuk seorang ketua pengadilan negeri, lalu untuk seorang hakim, untuk seorang pengacara, panitera seperti itu pendapatannya berapa per bulan sebetulnya untuk akhirnya menjadi barang-barang seperti yang ada di belakang kita ini, apakah masuk akal atau tidak? Oke. Kalau pejabat publik kan seperti Pak Harli ini kita tahu, tergantung kita cari aja di Google itu pasti keluar. Katakanlah misalnya, katakanlah hakim itu mendapatkan 40 atau 50 juta misalnya. Mas Dohan, untuk konteks di Indonesia 40-50 juta, menurut saya kalau kita bicara income itu di atas rata-rata. Tapi ingat, saya kira kalau bicara hakim itu bukan soal angka. Coba bayangkan kalau di pengadilan, kalau kami sudah masuk advokat, jaksa sudah masuk, kemudian hadirin sudah masuk. Kepada hadirin, dipersilahkan berdiri karena yang mulia akan memasuki persidangan. Bayangkan itulah profesi, itulah protokoler yang didapatkan mereka. Sangat dihormati. Sehingga mereka mengatakan mereka ada wakil Tuhan. Maksud saya Dohan, mereka itu diberi predikat yang mulia, kemudian mereka diperlakukan sedemikian sangat terhormat. Itulah menurut saya beli yang tak terhormat. Tetapi ketika kemudian ini diperhitungkan, menurut saya ada yang rusak. Nah oleh karena itu menurut saya, melalui kesempatan ini,
kepada kita semua para penegak hukum, advokat, polisi, jaksa, hakim. Ingat, ketika kita disumpah, kita terkait kepada sumpah dan kode etik kita. Ya. Masyarakat Indonesia ini sebagai negara hukum, Pak Presiden kemudian kemana-mana bicara, dia akan memimpin pemberantasan korupsi. Artinya adalah, kalau kita menghormati profesi kita pada saat yang sama, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan negara, tapi juga sekaligus juga seperti dibilang Pak Kapuspen tadi, membangun daulat rakyat, karena rakyat sudah bermotorpulsati dalam konteks negara hukum untuk membangun daulat hukum itu. Tapi kalau tidak, saya bayangkan kejahatan kita ini yang kita pertontonkan sekarang, menurut saya kejahatan ini sangat luar biasa. Coba bayangkan seperti saya bilang tadi, seorang hakim dimandatkan dengan pahala tagungnya, kemudian memberantas korupsi, tetapi dia korupsi. Ini menurut saya definisi kejahatan ini super luar biasa. Nah, makanya saya terus terang dorong kepada teman-teman kejaksaan hukum, demi cinta kita, ya, supaya tuntutan kepada kawan-kawan ini, saudara-saudara ini betul maksimal. Ya bahkan ya saya tidak tahu, karena seperti Pak Presiden bilang, bila perlu ada hukuman mati, kemudian juga segera penjaranya itu yang khusus itu dibangun, dibuat segera, dan sekaligus juga segera miskinkan. Kita sih mendorong supaya perampasan aset itu kemudian diundangkan, kalaupun masih ada, yaitu adalah money laundering. Saya kira pasti teman-teman kejaksaan pasti mengejar kemudian follow the money dari mana, andaikan uang-uang daripada mobil yang kita lihat ada yang sekarang ini, Dohan. Oke, baik Bang Saur. Jadi disebutkan juga bahwa memang sudah disumpah, lalu harusnya menjaga kode etik. Artinya ini kan ada miss di individual seperti itu, dari para hakim, dari para ketua pengadilan negeri. Nah, lalu pengawasannya seperti apa nih? Saya akan kembali bertanya kepada Pak Harli ke depannya. Ini kan artinya harus ada pengawasan yang diperketat kepada para individu-individu di profesi tersebut. Lalu pengawasannya harusnya seperti apa, Pak, yang dilakukan agar tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini? Karena masih ada celah yang cukup besar ternyata, sehingga terjadi kasus gratifikasi senilai 60 miliar. Nah, saya kira begini. Sebaik apapun pengawasan yang dibuat, ya, saya kira tetap aja ada lubang-lubang untuk kebocorannya, ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bahwa profesi ini adalah pilihan, panggilan jiwa setiap orang yang memilih profesi itu, ya. Ketika misalnya saya memilih profesi sebagai jaksa, maka konsekuensi dari semua itu tentu harus saya pikul. Nah, penanaman nilai-nilai integritas inilah yang harus terus dilakukan. Nah, tadi Bang Saur sudah sampaikan secara detail bagaimana mulai dari keluarga, kemudian secara institusional melakukan bentuk-bentuk mitigasi, upaya-upaya mitigasi terhadap risiko-risiko kemungkinan adanya perbuatan tercela dan seterusnya. Nah, yang ketiga bahwa sesungguhnya di antara kelembagaan ini kan sudah ada juga kolaborasi dalam bentuk kerjasama. Nah, makanya oleh karenanya ini perlu terus ditingkatkan, saling mengingatkan, ya. Di aparat penegak hukum ini perlu juga ada komunikasi yang baik, kolaborasi, bagaimana setiap lembaga saling mengingatkan supaya kita on the track dalam menjalankan tugas fungsinya. Saya kira begitu. Oke. Nah, kalau untuk ketujuh tersangka sendiri yang kemarin sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, sebetulnya ancamannya apa untuk mereka ketujuh ini? Ya, tentu nanti ini kan masih berproses, ya, masih berproses dan sangat tergantung dengan fakta-fakta yang akan terungkap di dalam persidangan, ya. Tetapi bahwa pasal-pasalnya kan sudah dipersangkakan, ya, pasal-pasalnya oleh penyidik sudah dipersangkakan. Ini yang akan nanti dielaborasi, dibangun, kemudian berkasnya akan disampaikan ke penuntut umum dan seterusnya ke pengadilan. Nah, saya kira biarlah nanti proses pengadilan nanti yang akan melihat seperti apa stratmat atau penerapan hukuman yang bisa disampaikan, diberikan kepada para pelaku. Oke, baik. Tadi Pak Hari sempat menyebutkan, Bang Saur, kalau memang sebagaimanapun pengawasannya, celah-celah ini akan tetap ada seperti itu. Nah, dari pandangan seorang aktivis pegiat anti korupsi sendiri seperti itu, celah-celahnya sebetulnya ada di mana aja sih, Bang Saur? Memang menurut saya ini perlu keteladanan dari pimpinan. Dan Jaksa Agung juga mengatakan kalau sampai atasannya kemudian
berani berbuat tindakan tercela, anak buahnya itu pasti jadi rampok. Nah, oleh karena itu saya kira dengan keteladanan pimpinan Mas Dohan, dia akan kuat secara moral untuk menegur, dan itu adalah role model. Dan sekaligus juga saya kira melalui kesempatan ini ingat seperti kamilah advokat misalnya, ketika kami di salah satu kode etik kami, seorang advokat tidak semata-mata mencari uang, tapi juga sekaligus juga menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Artinya coba bayangkan, di sisi lain dia cari uang, tetapi sama dengan itu dia harus pada saat yang sama menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Nah, oleh karena itu kalau setiap kita kemudian katakanlah sadar, jadi ini bukan soal semata-mata 60 miliar. Nah, sama dengan dibilang Mas Dohan, dua hakim yang sekarang ini menangani juga kasus yang lain, kemudian telah dicurigai, betul memang Pak Harli bilang ini bukan soal institusi, tetapi karena jantungnya hakim. Itu yang kita bilang, kita bisa rusak semuanya Mas Dohan, tetapi ketika seorang hakim, karena dia adalah wasit yang menimbang demi keadilan, kemudian rusak, saya kira katakanlah pandangan orang yang kemudian ada pesimisme itu sangat wajar. Namun saya setuju, nggak boleh kita. Kemudian juga kalaupun kadang-kadang saya, Pak Sauri itu keras sekali, saya sayang. Karena apa yang saya katakan ini juga kepada diri saya sendiri dan anak-anak saya sendiri. Saya misalnya begini Dohan, ini kesempatan saya bersaksi. Saya pernah kesusahan klien. Ya, anak saya sudah tertunda bayar uang sekolah. Ya, udah tertunda. Nggak tanggung-tanggung 6 bulan. Tiba-tiba ada kasus korupsi. Ya, saya bukan untuk disuruh korupsi. Cuman saya mengatakan, karena dari awal saya setelah declare untuk aktivis anti korupsi, saya bilang, Mah, bagaimana kalau sementara kita cas dulu ini untuk jadi tabungan kita? Apa dikatakan istri saya? Sekian puluh tahun saya papa katanya, cuman segini rupanya hargamu. Maksud saya gini loh, kenapa sesentuh keluarga dan anak-anak? Nanti anak-anak istri yang mengingatkan. Karena kadang-kadang, karena apalah, ya masuk akal alasan sekolah. Tapi kalau kita sudah punya menjaga integritas komitmen kita, sedahsyat apapun tantangannya, itu tidak akan berpengaruh. Itu maksud saya, poin yang mau saya katakan. Mas Dohan, terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Saur atas perbincangan kita pagi ini, dan juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Harli Siregar yang sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada pagi hari ini juga. Tadi memang banyak sekali yang diperbincangkan, mulai dari celah-celah apa saja yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini, lalu juga disebutkan bahwa memang harus menjunjung integritas profesi dengan tinggi, dan juga masyarakat tidak bisa skeptis bahwa memang ini bukan masalah institusi, namun bermasalah dari beberapa individu yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik di luar atau dari profesi yang dijalani. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari kantor Kejaksaan Agung. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Fadil, malam. Waduh. Terima kasih Dohan, pagi-pagi sudah memberikan flexing halu buat kita semua. Tapi sayangnya kendaraan-kendaraan mewah itu dipergunakan untuk hal-hal yang, mohon maaf, saya harus mengatakan biadab. Iya, ya, karena kan? ini adalah uang rakyat ya. Iya. Saya membayangkan profesi hakim adalah wakil Tuhan. Benar nggak sih? Memutuskan wakil keadilan. Tuhan. Betul, wakil Tuhan di dunia. Kok wakil Tuhan menikmati dunia ya? Seharusnya kan Tuhan itu kan di atas segalanya. Nah, miris, gitu loh. Iya, miris. Kan? Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, Itu. ada yang berfoya-foya dengan kendaraan-kendaraan mewah. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Iya, dan bisa ditindak dengan hukuman seberat-beratnya. Baik, pemirsa, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi untuk membahas kekalahan menyakitkan. Kekalahan menyakitkan malam tadi Indonesia timnas. Yang penting lolos Piala Dunia. Iya, target udah tercapai ya. Saat lagi pemirsa. Ya, kekecewaan ini tentunya membuat kita agak sedikit terusik lah ya tadi malam. Meskipun kita sudah lolos atau pegang tiket Piala Dunia, tapi harapannya kan
kesempurnaan lah seharusnya yang kita bawa gitu loh. Nah, Kita juga udah optimis tapi ya. takdir sudah berkata lain. Loh, kok pakai takdir ya kan? Nah, ini kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Coach Rahmat Darmawan. Apa kabar, Coach? Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah baik. Coach. Baik ya, Coach? Pagi, Bang Fadil. Saya jujur kalau dengan Coach ini long time no see banget. Terakhir ketemu beliau ini masih di Wisma Nusantara loh. Iya. Luar biasa lamanya. Lama banget. Ini Bang Erwin Fitriansyah juga sudah bergabung juga bersama kami. Saya ingin langsung ke Coach RD. Coach RD, gimana hasil pertandingan tadi kalau dari catatan ya, statistik kah atau mungkin performa timnas kita? Kalau saya sih analisa saya satu. Ya. Tadi malam tuh main tidak satu lapangan kayaknya ya. Main setengah lapangan kayaknya ya. Ya. Silakan Coach. Ya, baik. Yang pertama tentu kita melihat bahwa hasil ini mengejutkan dan di awal-awal pertandingan sebetulnya saya melihat ada sesuatu hal yang positif ya diperlihatkan para pemain. Kenapa? Karena kalau kita komparasi dengan ketika main melawan Korea Selatan, terlihat sekali kegugupan di awal-awal menit main. Oh. Ya, sehingga Korea mendapatkan 2 peluang kan di awal sebelum 5 menit. Kalau kita ingat pertandingan Korsel ya. Lalu tadi malam justru pemain mampu di awal-awal itu Di bermain awal lebih tuh, tenang. peluit pertama ditiup langsung offense. Enggak, yang offense lawan. Tapi kita bisa bertahan dengan tidak melakukan banyak kesalahan dan tidak mendapatkan peluang untuk lawan bisa bebas. Nah, tapi setelah gol terjadi, itu terlihat sekali bahwa kemudian tidak ada usaha untuk pemain yang biasanya mereka melakukan tekanan ketika lawan masuk di dalam sepertiga pertahanan kita itu tidak terjadi. Apakah langsung down karena di menit ke-7 gitu? Penyakit mental ya? Kalau saya katakan down, saya rasa itu kemudian akan bisa menjadi satu evaluasi untuk babak kedua atau menit berikutnya mereka bangkit. Tapi sampai dengan babak pertama selesai, kemudian ada mencoba untuk melakukan satu pergantian taktik bermain dengan cara meredam lawan untuk ketika masuk di sepertiga lapangan tengah atau middle block untuk dilakukan pressing. Tapi memang setiap strategi yang diubah itu akan juga menghasilkan sesuatu weakness yang juga kita alami. Contoh ketika kita melakukan mid block, maka ada pertahanan di sisi sebelah belakang kita yang agak lebar. Tapi kalau kita main deep defending di on half, kita mungkin kuat, tapi resikonya apa? Akan ada banyak mungkin pelanggaran yang kita lakukan, ada corner kick yang terjadi, yang akhirnya kan dari corner kick banyak sekali melahirkan peluang, bahkan menghasilkan 2 gol direct corner kick, ada 1 gol yang kedua itu juga dari situasi corner, kemudian bola rebound, kemudian ada 1 scrimmage dan lakukan shooting yang semuanya diawali dari situasi itu. Perubahan, Coach melihat perubahan awal itu di menit keberapa tuh, Coach? Ya, kalau saya melihat pertandingan kemarin, perubahan strategi bermain itu terjadi di setelah babak 1 selesai. Karena memang tidak mudah, Bung Fadil ya, untuk kita merubah pada saat situasi pertandingan berjalan. Apalagi ini usia pemain yang masih muda. Itu biasanya membutuhkan momen tertentu, momen yang pas, yaitu kapan? Di setengah babak itu. Saya melihat ada perubahan, pertama ada penggantian 1 pemain, kemudian sambil saya melihat adanya cara bermain yang mencoba untuk lebih berani main, lebih menekan gitu. Berani main untuk challenge dengan lawan di middle block atau di sepertiga tengah. Tapi itu tadi ada resiko lain yang harus ditanggung, yaitu kendornya pertahanan kita. Ya. Tapi struktur pertahanan kita apakah sebegitu lemahnya dengan serangan-serangan Korea Utara ini? Struktur pertahanan kita main dengan 3-4-3 ketika menyerang. Tapi ketika kita bertahan, struktur kita menjadi 5-4-1. Yang membedakan adalah di kemarin itu dengan saat lawan Korea Selatan, ketika kita hilang bola, kita tidak memberikan ruang terlalu mudah untuk pemain lawan itu untuk memilih atau mempunyai banyak opsi untuk dia melakukan apa, mau passing, through pass, atau kombinasi play, atau dia main lewat wing play. Kemarin itu dengan sangat leluasa sekali pemain Korea Utara melakukan itu. Saya juga berpikir sehebat apapun strategi, kalau tidak adanya agresivitas, tidak adanya kemauan untuk melakukan duel dengan pemain, itu juga akan sia-sia. Nah ini Bung Erwin, Coach RD sudah memberikan catatan. Sepertinya Korea Utara sudah siap sekali menghadapi kita. Dari catatan Anda mungkin ya sebagai pengamat, apa yang membuat Korea Utara bisa gitu? Apakah memang mereka ada risetnya?
atau mereka mungkin juga ada preview match-nya sebelumnya gitu misalnya? Pasti Coach Nova juga melakukan hal itu. Saya Pasti, yakin ya, pasti pelatih kalau sudah pertandingan kedua, ketiga, pasti kan juga lihat lawannya juga gitu kan ya. Siapa lawannya dan akan diriset. Saya yakin sekali itu. Tapi kan yang dilakukan oleh Korea Utara bisa kita katakan ya dengan hasil 0-6 ini, artinya mereka melakukan riset, mereka melakukan penelitian, preview, berhasil. Iya. Kita sudah melakukan itu, tapi tidak berhasil. Ya, sebenarnya gini, kalau dibandingkan di pertandingan pertama ini komparasinya sama-sama Korea, cuman selatan lawan utara ya. Yeah. Kalau Yaman sama Afghanistan, kalau menurut saya itu levelnya belum di level Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga Gitu. kita bisa menang dengan cukup aman gitu ya. Tapi kalau dikomparasi, sebetulnya kondisi yang terjadi di semalam itu mirip dengan waktu lawan Korea Selatan. Ya, possessionnya kalah, possessionnya mirip sekali, 70 punya Korea Utara sama Korea Selatan tuh mirip ya. Passing yang dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan juga mirip sekali gitu ya, lebih unggul, jauh lebih unggul, 500 sekian gitu ya passing suksesnya, sementara Indonesia nggak sampai 200 gitu. Jadi artinya kondisi yang terjadi mirip, cuma bedanya Korea Selatan itu nggak terlalu klinis penyelesaiannya. Klinis itu ketika mereka mendapatkan peluang nggak langsung jadi gol gitu ya, seperti yang Coach Rahmat bilang bahwa di 2 peluang awal di Korea Selatan mereka nggak jadi gol di menit-menit awal. Ketika Korea Utara kemarin di menit ke-7 sudah bikin gol, yang terjadi adalah ya kayaknya menjadi susah banget itu untuk main gitu ya. Ketika mendapatkan tekanan gak agresif, ketika mendapatkan bola cepat sekali hilangnya gitu. Dan itu terjadi sampai di menit-menit akhir gitu. Itu kenapa jadi susah banget kita bikin serangan balik? Saya pikir faktor pemain-pemain U17 ini juga sangat berpengaruh ya. Bagaimana kebetulan saya dulu juga pernah mengikuti pemain-pemain U17 bahwa pemain-pemain yang remaja menuju dewasa ini, soal stabilitas ini yang perlu dicari bagaimana mereka bisa stabil dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya gitu. Apalagi dari dalam jadwal yang ketat gitu ya. Goyah dia, bukan goyah, apa sih namanya itu istilahnya itu? Ya waktu kita remaja kan juga nggak bisa gitu kan menemukan kestabilan dalam waktu yang cukup lama di sepak gitu bola kan, U17 kayak gitu juga. Ya mirip juga seperti itu gitu ya. Waktu tim U17 masih dipegang Coach Iwan Setiawan, kebetulan saya juga sering meliput faktor sorotan, faktor dukungan, apalagi sekarang kan digital media semua juga pengaruh itu menurut Anda? Apakah terlalu euforia karena kita sudah menang? Ya mungkin juga ada pengaruhnya seperti itu. Tapi kan Coach Nova juga sudah berusaha untuk memproteksi kan ya. Kita lihat bagaimana Coach Nova nggak ada yang main medsos. Kalau ada yang main medsos out gitu. Saya pikir itu sudah usaha untuk memproteksi. Tapi kan dinamika dalam tim, terutama ketika menghadapi pertandingan-pertandingan penting dengan menghadapi lawan seperti Korea Utara semalam, saya pikir itu juga cukup berpengaruh ya. Apalagi kalau sudah kena gol menit-menit awal dan lawannya seperti itu, kayaknya mau ngapain aja susah gitu kan ya. Kejadian seperti itu. Kalau istilah anak zaman Gen Z kena mental ya, kena mental. Ya. Mungkin kita nanti ke Coach RD. Kalau kita lihat apakah pemain timnas U17 ini tidak cukup adaptif untuk menghadapi karakter dari pemain-pemain Korea Utara. Kita bahas nanti, kita jeda dulu Coach. Setelah jeda kita kembali. Kita lanjutkan dialog mengenai timnas U17 malam tadi yang melawan Korea Utara. Coach, kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya kemampuan adaptasi tim U17 terhadap tekanan dan tempo cepat yang diterapkan oleh tim Korut ini? Ya, saya pikir Coach Nova sebetulnya sudah sangat mengantisipasi kelebihan Korea Utara karena kita juga punya tim analis dan mereka sudah melakukan observasi pastinya. Dan kalau dilihat sebetulnya nggak ada yang salah dengan taktik bermain Coach Nova kemarin. Kalau nggak ada yang salah, kenapa kebobolannya besar sekali? Sekarang Coach? salahnya yang tadi saya sampaikan, apapun strategi yang dimainkan, kalau pemain dominan tidak ada di dalam performa dengan memberikan sikap agresif terhadap lawan, merebut bola, berani challenge terhadap lawan, itu juga akan sia-sia karena semuanya saling punya keterkaitan ya. Dan saya pikir itu pendekatan yang sudah pas. Hanya sekarang masalahnya adalah yang membedakan ketika kalau saya komparasi dengan main dengan Korea, ketika kita menguasai bola lawan Korea Selatan, kita masih ada itu alur bola harus kemana, lalu ada pergerakan pemain tanpa bola yang mereka akan tahu kira-kira ini bola menjadi satu opsi untuk pemain striker membalikan passing ke belakang kemudian meluruskan lagi ke depan. Tapi malam tadi sama sekali tidak ada. Itu tidak terlihat ya. Kita melihat adanya seperti pemain itu benar-benar hanya fokus hilang bola, kemudian dia akan menunggu bertahan lagi. Jadi situasi seperti ini yang terus terjadi. Sementara kita tahu Korea Utara walaupun dia menyerang terus, ya
tapi dia tetap menyeimbangkan permainan dengan dia tetap menempatkan minimal ada 3+1 pemain untuk mengantisipasi counter attack kita. Sehingga di situ memang praktis kita buntu. Ketika kita mau melakukan serangan cepat, mereka sudah melakukan block defense dengan sangat efektif karena memang tidak memberi ruang kepada kita. Jadi kalau dibilang adaptasi, saya pikir sudah ada adaptasi itu dengan juga mencoba merubah strategi babak kedua. Tapi saya melihat sekali lagi, apakah target kita menuju Piala Dunia sudah terrealisasi, sehingga kemudian itu membuat rasa puas, kemudian secara tidak sengaja atau secara tidak disadari bahwa itu sebenarnya juga bisa mengganggu psikologi pemain, itu bisa mempengaruhi performa pemain tanpa disadari. Apa maksudnya jumawa gitu maksudnya? Tidak, sama sekali tidak ada jumawa, tapi secara tidak langsung wah tugas rasanya kok sudah kita tercapai gitu. Jadi sepertinya itu yang mungkin bisa terjadi karena saya juga pernah merasakan bagaimana ketika habis menjadi juara di satu event tertentu kemudian saya main lagi seperti kita memang ini serius, tapi keseriusan yang kita tampakkan itu juga akhirnya tidak bisa seperti ketika kita bermain seperti dalam pertandingan sebelumnya karena secara tidak kita sadari sekali lagi bahwa itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu kita. Oke, sebelum ke Bung Erwin saya ke coach lagi ya Bung ya. Apa ya kalau gitu catatan dari coach yang harus dipersiapkan untuk kita di kancah yang memang dinanti-nanti ini coach gitu loh. Berangkat dari yang sudah-sudah coach. Iya, makanya menurut saya kita bagaimanapun segera melupakan pertandingan ini karena apa? Kita punya tantangan yang lebih besar lagi. Ini pertama kali loh kita lolos di Piala Dunia dan ini harus diapresiasi. Luar biasa. Tapi sekali lagi apresiasi ini juga harus disertai juga masa persiapan yang benar. Kita punya 6 bulan sekarang menuju bulan November dan saya pikir yang paling penting adalah memberikan sebanyak mungkin pengalaman bertanding menghadapi tim dengan level yang paling tidak harus seperti Korea. Sparring Betul, gitu. uji coba sebanyak-banyaknya. Karena saya pikir ini yang akan membuat mentalitas pemain betul bisa terasa, kemudian membiasakan diri dalam atmosfer pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Karena ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Oke, Bung Erwin, ancaman di Piala Dunia nanti U17 2025 negara mana? Buat Indonesia. Semuanya kali. Iya, pasti semuanya. Tapi kan kita mengalahkan Korsel. Kalau udah bicara Piala Dunia dan melalui babak kualifikasi atau babak Piala Asia, Piala Eropa ataupun kualifikasi dari zona lainnya ya pasti semua yang lolos pasti akan berat. Gitu. Mungkin spesifiknya pertanyaan saya tuh ke Anda tuh seperti ini. Kalau kita bicara soal timnas senior kita yang kemarin. Kan kita kan satu grup sama siapa aja tuh Cina, terus Jepang, Bahrain, Australia. Nah, kalau Anda dan beberapa pengajar mengatakan oke lah, nah ada istilah oke lah kalau Cina gitu kan, oke lah kalau Bahrain ya kan, tapi tidak dengan Jepang, Australia, Saudi ya, Arab gitu. Nah kalau untuk next ini siapa yang kira-kira mungkin oke lah, tapi yang harus dijaga negara ini, gitu. Tetap nggak ada clue sih. Nggak ada clue karena sekali lagi Indonesia itu nggak ketemu tim sesama Asia gitu di Piala Dunia. Kita nggak tahu kualitas dari tim-tim dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika. Di level U17-nya kalau misalnya sudah lolos ke Piala Dunia dari ya pemantauan pasti. Anda U17 Eropa bagaimana? Jadi gini, kalau U17 itu juga sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan karena tim seperti Spanyol aja nggak lolos ke Piala Dunia. Tim seperti Italia aja nggak lolos ke Piala Dunia. Artinya. Jadi Belanda timnas Belanda yang U17 artinya negara-negara kuat di Piala Dunia yang senior nggak banyak yang nggak masuk rontok gitu. Ada yang nggak lolos juga. Jadi artinya di level seperti U17 seperti sekarang ini sangat fluktuatif gitu. Karena kan pemainnya ganti-ganti terus. Tahun depan mereka usianya sudah lewat. Harus ganti lagi gitu. Jadi artinya di level U17 siapapun yang sudah lolos ke Piala Dunia ya sudah ini merupakan tim yang berat karena bahkan seperti Belanda pun nggak lolos gitu yang punya tradisi bagus ya di tim seniornya gitu. Nggak lolos juga artinya siapapun yang ada di situ ya pasti akan menjadi lawan yang berat gitu entah itu dari Afrika dari Amerika Latin itu juga pasti udah lawan yang berat gitu. Kekuatan apa sih yang butuh kita jaga untuk di Piala Dunia nanti? Iya. Kalau kita melihat histori kita ini di fase grup kemarin di Piala Asia ya lumayan bagus, tapi setelah korut ternyata kita tumbang juga. Tapi kita punya kekuatan pastinya. Gini, waktu Indonesia ini mau main sebelum lawan Korea Selatan, ini kan bekalnya juga sudah cukup panjang persiapannya, hampir setahun.
uji cobanya mungkin hampir sekitar 20 ya, 19, 18 atau 19 gitu. Itu dalam harapan setahun coach itu gitu. Untuk Tapi Piala kan, Dunia. Iya, tapi kan gini, penampilan di Piala Asia ini kan menggambarkan bahwa persiapan seperti itu ternyata belum cukup untuk menghadapi turnamen dengan lawan seperti Korea Utara lah. Korea Selatan oke, kita lewat, tapi dengan cara main yang kita juga didominasi gitu kan ya. Ternyata lawan Korea Utara kalahnya 6-0 gitu. Jadi 6 bulan ini waktu yang nggak banyak untuk persiapan ke Piala Dunia, dan lawannya saya yakin jauh lebih berat dibandingkan dengan Piala Asia. Jadi mungkin kita pahit-pahit aja ya sekarang yang bilang ya, jauh lebih berat lah. Iya, pasti jauh lebih berat. Jadi selain persiapan yang harus lebih matang gitu ya, kondisi non teknis, teknisnya, kualitas lawan menjelang pertandingan sesungguhnya itu juga pasti kan harus dipikirkan. Ya, jangan sampai misalnya nih, kalau coach pasti sudah tahu bahwa menjelang pertandingan jangan cari lawan yang berat-berat gitu. Kalau cari lawan yang berat-berat kalahnya telak, kok mengganggu mental juga pasti kan. Dengan pemikiran saya malah justru kalau mau cari yang berat. Jadi kalaupun kita kalah, kita tahu harus kita lakukan apa gitu. Kalau saya gitu. Kalau sepanjang pengetahuan saya ketika meliput gitu ya, dengan Coach Rahmat atau Coach Yos lainnya, ketika menjelang turnamen itu lawannya jangan yang berat-berat. Karena kalau misalnya kalahnya telak, pasti akan berpengaruh ke mental. Tapi kan tentu catatan jadi banyak kan begitu. Ya di awal-awal biasanya atau di tengah-tengah persiapan itu lawan-lawan berat itu. Kita tanya expert aja. Benar tuh Coach, kayak gitu Coach. Jadi ada dalam periodisasi yang kita buat, itu memang ada kapan kita bermain atau beruji coba dengan tim yang lebih baik dibandingkan tim kita atau lebih kuat ya. Tapi ada juga untuk kita kapan bertanding dengan tim yang levelnya di bawah kita. Apple to apple. Ya, jadi memang itu juga penting yang tadi disampaikan, membantu secara psikologi pemain untuk mengembangkan misalkan taktik bermain dengan sedikit tekanan yang mungkin bisa diperagakan dengan lebih baik. Itu salah satu contohnya. Itu biasanya dilakukan mungkin 2 minggu sebelum event itu dilaksanakan. Tapi kalau mungkin ada waktu 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, bahkan mungkin masih berani untuk kita menghadapi tim. Dan itu memang sebuah keharusan ya. Sekali lagi karena yang saya lihat yang dibutuhkan oleh tim kita saat ini itu. Karena Kenapa tadi disampaikan usia 17 ini 2 tahun lagi bisa berubah, dan ketika dia naik dalam usia 19 itu belum tentu nih semua pemain mayoritas akan bisa mengisi tim 19. Kenapa? Karena yang menentukan mereka sukses tidaknya nanti dalam fase 2 tahun itu mereka diberikan menit bermain di klubnya masing-masing, kemudian mereka berkompetisi, dan ketika dalam kompetisi itu ada pemain lain yang punya mentalitas lebih bagus, yang punya perkembangan lebih bagus, dia akan bisa menggeser pemain yang sekarang ada di usia 17. Jadi sekali lagi yang mematangkan mereka adalah kompetisi. Makanya penting untuk kita menggelar kompetisi dengan level yang baik. Nah, oleh karena itu sekarang kompetisi yang dengan intensitas seperti yang kita harapkan mungkin belum begitu dominan bisa mereka harapkan. Salah satunya mengatasinya adalah dengan beruji coba dengan tim yang lebih kuat lagi. Kompetisi bagus, uji coba juga ada gitu. Betul. Tapi kompetisinya harus diliatin tuh kalau lagi ngundi gitu. Kita nggak bahas itu sih. Tapi sedikit mungkin Coach, kalau kita lihat pertandingan malam tadi dan sebagai modal juga ke Piala Dunia, bagaimana soal mental dan kekuatan ya dari timnas U17? Karena kalau kata Arif Adil, yang punya gingseng tuh Korea Selatan, tapi Korea Utara tuh kuat banget. Iya, soal kekuatan dan stamina kita seperti apa nanti? Ya, kalau kita bicara tentang endurance pemain ya, selama ini kan selalu orang akan menilai atau mengukurnya dengan bagaimana VO2 max para pemain kita, dengan bisa Cooper test, dengan blip test gitu. Tapi menurut saya nggak ada kok yang kalah kalau kita komparasi antara kekuatan kondisi fisik kita dengan pemain lawan gitu. Yang membedakan sekali lagi memang adalah ada banyaknya hal-hal yang mungkin ya tidak kita dapatkan dalam proses pemain ini berkompetisi. Itu mungkin kita masih harus, yang saya sampaikan, menambah lagi intensitas kompetisi untuk bisa sangat kompetitif lah. Kalau pilot tuh namanya jam terbang gitu ya Coach? Ya, dan saya pikir ini yang menjadi sebuah pekerjaan rumah kita. Tapi sekali lagi apresiasi tetap harus kita berikan dengan memberikan motivasi kepada pemain-pemain muda. Sekali lagi, pemain muda ini lebih susah menghandle-nya karena itu tadi mengatur mereka dalam satu stabilitas permainan yang ideal itu yang belum dan sulit. Saya sendiri kadang-kadang juga
merasakan kok ketika saya mengalami timnas 23 yang lebih dewasa pun seperti itu. Oke. Singkat catatan terakhir Anda, Bung Erwin. Ya harus tetap semangat ya, karena di Piala Dunia nanti tantangannya lebih berat. Harus tetap semangat, harus tetap fokus terutama, dan tetap terbuka terhadap kemungkinan untuk pemain baru masuk gitu ya. Satu lagi, ya itu tadi bahwa pemain ini harus tetap berkompetisi gitu. Karena kalau tanpa kompetisi nggak akan terasah gitu. Jadi jangan sampai mereka nggak terasah setelah Anda berharap masih Coach Nova? Ya dengan prestasi sekarang, apa alasannya kita acukan jempol untuk nggak mempertahankan Coach Nova? Saya pikir nanti mungkin akan polemik seperti timnas senior gitu ya. Drama. Ya kan? Kita bukan ngomporin sih. Baik, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih Coach. Sama-sama. Untuk Anda ya Coach ya. Amin. Makasih. Oke, dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan timnas U17, tapi kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kembali dengan informasi-informasi viral untuk Anda. Pemirsa, kabar viral pertama untuk Anda. Seorang warga negara asing berasal dari Amerika Serikat mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama, Kabupaten Badung, Bali. Videonya pun viral di media sosial. Ini adalah suasana ketakutan yang terekam di ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama. Satu warga Amerika Serikat, MM, mengamuk pada Sabtu malam 12 April yang lalu. MM yang saat itu dibawa rekannya ke klinik dalam keadaan tak sadarkan diri tiba-tiba mengamuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku terindikasi menggunakan narkoba dan langsung saja dideportasi kembali ke negaranya dan masuk dalam daftar cekal. Sepakat, apresiasi untuk imigrasi yang cepat tanggap, yang kayak gini nggak usah kembali lagi ke negara kita. Kalau kata Arif Adil, ke Bali buat wisata boleh, tapi kalau mau mengamuk-ngamuk nggak usah ya. Di negaranya aja ngamuk-ngamuk. Ya. Nah, viral yang berikutnya, sejumlah kendaraan ambulans yang membawa pasien terkena tilang elektronik pemirsa atau ETLE ya, saat menerobos lampu merah maupun menerobos jalur busway. Jadi tilang elektronik atau ETLE terhadap sejumlah ambulans ini viral pemirsa di media sosial setelah para pengemudi mengunggah bukti pelanggaran. Khawatir akan ditilang juga, para pengemudi ambulans lain yang membawa pasien memilih berada di jalur biasa walau harus terkena kemacetan jalan raya. Terkait hal ini, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani meminta maaf kepada masyarakat terutama supir ambulans. Menurut Ojo, ada kesalahan sistem dalam penindakan tilang elektronik saat men-capture atau mengambil gambar kendaraan. Direktorat Penegakan Hukum menghimbau kepada para pengelola ambulans yang terkena tilang untuk segera memberikan sanggahan pada situs resmi ETLE di Telantas Polda Metro Jaya. Sistem tersebut akan memberikan panduan kepada pengemudi untuk membatalkan penilangan. Jadi boleh nih. Pak Polisi, tolonglah dibantu Pak Polisi, orang lagi sakit harus segera mendapat penanganan medis. Ya, butuh juga akses yang cepat, jangan dibiarkan macet-macetan Pak Polisi. Baik. Tapi juga untuk sopir ambulans, harapannya juga benar-benar jujur ya, yang dibawa orang sakit. Jangan isinya, jangan wisatawan. Iya. Dimanfaatkan. Kayak kemarin mudik gitu tuh. Waduh, isinya wisatawan. Baik, kita ke informasi viral berikutnya dari Sulawesi Selatan. Seorang siswi sekolah menengah pertama menjadi korban perundungan oleh sejumlah pelajar SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh pelaku di tengah jalan hingga video perundungan itu pun tersebar dan viral di media sosial. Viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perundungan dilakukan sejumlah remaja wanita di salah satu jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut pemirsa, terlihat seorang remaja berpakaian coklat dianiaya oleh seorang remaja wanita berpakaian merah. Sementara beberapa remaja wanita lainnya terlihat bersorak menyaksikan peristiwa tersebut. Kok bersorak ya? Orang lagi dianiaya bersorak, bukan malah dilerai. Jadi karena tidak ada yang melerai dan dibiarkan dianiaya, korban ini menderita luka di sekujur tubuh dan harus mendapatkan penanganan rumah sakit. Jadi perundungan ini dilakukan hanya karena ketersinggungan setelah keduanya diduga saling ejek via chattingan WhatsApp. Polisi sudah menerima laporan orang tua korban dan sudah mengamankan 3 orang pelaku perundungan yang semuanya ini masih di bawah umur dan juga lengkap dengan barang bukti berupa video ini ya, Mal.
Oke, ada aksi penipuan menyasar siswa sekolah dasar di Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa. Diketahui pelaku ini menyamar sebagai guru baru dan meminta siswa untuk menyerahkan perhiasan emas bagi yang memakainya dan membawa kabur perhiasan emas tersebut. Terekam di kamera CCTV atau pengawas, terduga pelaku masuk ke ruang kelas 5 SD Kedung Pring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Berpenampilan sih rapi ya. Jadi usianya perawakan 40 tahun, tinggi 170 cm. Jadi meyakinkan sekali Ya, masuk ke dalam ruang guru kelas ya. Nah, di hadapan siswa pelakunya memperkenalkan, "Anak-anak, saya ini adalah guru baru Anda," ya kan? Lalu meminta siswa untuk melepaskan perhiasan emas, dan perhiasan emas itu seketika dilepaskan dan diserahkan kepada guru abal-abal tadi. Iya, karena katanya mau ada razia. Jadi murid-murid pasti takut nih langsung dilepas semuanya. Pelaku kemudian berhasil menggondol perhiasan emas senilai kurang lebih 1 juta rupiah. Pihak kepolisian yang mendapat laporan lalu datang ke lokasi dan mengumpulkan keterangan. Berdasarkan penelusuran, sebelumnya juga modus serupa ternyata sudah terjadi di sekolah dasar lainnya. Oh, ini udah pindah tempat dia nih ya. Iya. Oke, informasi tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi usai kami tutup, Hidup Sehat hadir ke depan Anda. Iya. Anda punya masalah seperti saya? Masalah kesehatan. Masa iya? Kesehatan apa? Fatty liver, tentang fatty liver. Ini suka banyak makan, yang lemak-lemak dan lain sebagainya. Tonton Hidup Sehat sesaat lagi ya. Baik, kita pamit dulu supaya Anda bisa nonton Hidup Sehat. Saya Andi Kumala. Saya Arif Fadil. Pamit Terima undur kasih. diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.